Nah, selama ini kita memproklamirkan untuk apa? Cintailah produk dalam negeri. Lalu kenapa undang-undangnya memberikan karpet merah? Tidak cinta produk dalam negeri. Padahal undang-undang inilah yang mengatur hajat hidup kita di negara hukum katanya. Oke. Sayangnya hukum baru sebagai panglima, Pak. Bukan sebagai rajanya. Kenapa sih kita selalu berkiblat kepada orang? Kenapa kita tidak memikirkan keselamatan bangsa berdasarkan falsafah bangsa yang bukan barat? Karena sistem barat ini adalah sistem kapitalis yang menjadikan manusia itu objek dominasi dan objek eksploitasi. Sebenarnya undang-undang ini, Pak, kalau Bapak teliti, mens rea-nya di sini sudah ada. Ini penting sekali untuk keselamatan bangsa. Bapak punya keluarga, mari kita selamatkan keluarga kita. Juli kemarin. Yang terkesan di masyarakat yang saya ikuti adalah bahwa undang-undang ini dianggap memberikan karpet merah pada investasi asing. Ya, itu kulit luarnya. Itu kulit luarnya doang. Saya lebih karena itu yang kemudian dipermasalahkan oleh misalnya Ikatan Dokter. Gitu. Ada dokter asing, rumah sakit asing gitu-gitu. Karena kan ini kan menyangkut pengkebirian kewenangan, Pak. Artinya menjadi sempit. Karena akan membanjirnya tenaga-tenaga medis dari luar yang dianggap lebih profesional. Nah, selama ini kita memproklamirkan untuk apa? Cintailah produk dalam negeri. Lalu kenapa undang-undangnya memberikan karpet merah? Tidak cinta produk dalam negeri. Padahal undang-undang inilah yang mengatur hajat hidup kita di negara hukum katanya. Sayangnya hukum baru sebagai panglima, Pak. Bukan sebagai rajanya. Jadi hukumnya baru panglima, belum raja. Dari saya perhatikan Pak Refli selalu bilang kalau di Amerika saya agak setelah paham kenapa sih kita selalu berkiblat kepada orang. Kenapa kita tidak memikirkan keselamatan bangsa berdasarkan falsafah bangsa yang bukan barat. Karena sistem barat ini adalah sistem kapitalis yang menjadikan manusia itu objek dominasi dan objek eksploitasi. Enggak juga, saya kan kembali ke Pancasila kan, sila pertama kan. Sila pertama. Kan saya bilang tuh kita harus religiusitas dulu, barulah kita memimpikan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan. Tapi religiusitasnya jangan dihilangkan. Nah, pemimpin sekarang kan menghilangkan sila pertama itu, religiusitas. Itu setelah undang-undang amandemen ini hilang semua itu, Pak. Saya cek satu persatu. Tidak ada lagi yang semuanya melanggar Pancasila. Boleh kita ini cek. Makanya kenapa setelah undang-undang amandemen itu banyak undang-undang keluar dan yang menjadi persoalan selalu sinkronisasi dan harmonisasi. Saya bilang kok
ini jadi masalah? Memang dibikin masalah. Oke. Jadi kita sibuk-sibuk memusingkan masalah itu, padahal masalah itu kita sendiri yang bikin. Yang create ya. Create ya. Oke. Itu namanya protokol. Oke, terus lanjutkan. Tadi itu ya, kemudian yang berikutnya pasal 295. 295. Iya, mengenai pelayanan kesehatan. Pasal 295. Oke, sudah dapat. Ayat yang ke-1. Ya. Pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah. Saya underline ya, program pemerintah. Artinya kalau ini sudah menjadi program pemerintah, sudah menjadi mandatori, ya, tidak memerlukan persetujuan tindakan. Oke. How? Bagaimana coba? Ya, oke. Contoh yang paling gampang lah, yang bisa saya analisa. Bagaimana ketika keluarga kita meninggal dan diperlukan karena ada program organnya. Iya. Tanpa persetujuan. Oke. Kita nggak tahu programnya apa saja. Jadi suatu saat ini, mohon maaf ya, program kornea mata misalnya. Pokoknya siapapun yang meninggal diambil korneanya misalnya gitu ya. Itu kalau meninggal masih oke. Iya. Kalau sehat. Ini bicara pelayanan kesehatan, Pak. Jadi di situ kita harus bedakan ada dua, upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan. Oke. Nah, itu ada di ketentuan umum ya. Upaya kesehatan itu adalah tidak boleh begini, harus begini, pakai ini, pakai itu. Pembatasan ruang untuk bergerak, nah itu upaya kesehatan namanya. Kayak zaman kemarin tuh. Itu sebenarnya zaman simulasi, Pak. Iya. Ya. Itu adalah pintu masuk menuju digitalisasi. Dan ini terhubung nanti dengan sistem digital, Pak. Jadi tubuh kita nanti akan terkontrol secara digital. Ya, karena digital itu dia punya konsep identity digital, finance-nya ketahuan, ininya ketahuan, semuanya. Luar biasa kan, Pak? Ngeri nih, Pak. Jadi material dan imaterialnya ya terkontrol. Iya. Dia ambil imaterialnya, Pak. Sementara Bapak di sekolah tidak pernah belajar imaterial. Makanya pembuktian selalu bicara material gitu. Iya. Nah, itunya Pak ini, dia sudah bicara. Jadi sebenarnya undang-undang ini Pak, kalau Bapak teliti, mens rea-nya di sini sudah ada. Ini penting sekali untuk keselamatan bangsa. Bapak punya keluarga, mari kita selamatkan keluarga kita. Ada lagi? Ya, ini ya pasal 295 ya. Jadi tidak memerlukan persetujuan. Pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan. Mungkin orang tidak aware dengan ini semua. Bahkan yang bikin ini tanda tangan pun tidak. Karena ini undang-undang sudah jadi. Tinggal diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Good point. 395. Di sini kriteria, bukan 395, 353 dulu. 353, jangan saya jumping. 353, nah ini. 353 yang saya mau underline di sini adalah bagaimana kejadian luar biasa itu akan diumumkan oleh pemerintah atau oleh mereka lah. Ya. Kejadian luar biasa itu dengan berpedoman pada kriteria-kriteria ini. Ketika banyaknya orang yang masuk rumah sakit. Ya. Jadi ini yang saya bilang digiring dulu dengan polusi sehingga banyak orang sakit, banyak masuk rumah sakit. Setelah itu di rumah sakit akan dilihat persentasenya secara empirik bahwa datanya itu meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu dia punya kriteria. Perhatikan di sini dalam kurun waktu sekian. Terus kemudian yang mengalami misalnya kematian meningkat sekian persen. Nah, itu. Dan seterusnya. Jadi kriteria itu akan baru nanti diumumkan. Kita akan umumkan kejadian luar biasa. Berlakulah PSBB atau PPKM dan sebagainya lah. Mirip-mirip seperti itu. Sehingga nanti dunia usaha akan sulit kembali karena di tempat-tempat usaha akan banyak kali-kali. Kali silang. Bapak naik lift akan putar balik lagi. I see. Dan sebagainya. Ini 353 ya, Pak ya? 353. Itu nanti ini termasuk nanti kalau ada wabah pun ya kriteria ini akan menjadi acuan. Itu panduannya lah. Sahnya diumumkan itu manakala sudah memenuhi kriteria 353. Ini. Dan kriteria ini bisa dibikin. Iya. Created bisa ya. Ilmu kita sekolah kan bikin kriteria, Pak. Ya, artinya kriteria kita bikin lalu kita juga ciptakan itu kan. Iya. Ini konsep intelijen, makanya das science
Terus ya. aja Pak. Makanya Dasein sama Dasolen itu sengaja dibikin, bukan sengaja, memang konsepnya tidak bisa bertemu. Karena Dasein ini bicara di atas kertas teori, textbook ya. Dasolen Bapak taunya praktek, dinamisasi kehidupan dimainkan dengan konsep intelijen. Makanya Bapak sudah punya rencana secara ini tidak. Jadi Dasein ini adalah ilmu mati, Pak. Makanya dia selalu berhitung dengan apa? Statistik, bukan dinamistik. Itu, Pak. Ya. Nah, jadi undang-undang ini sekali lagi, saya ulangi lagi, ada undang-undang yang mau menghitung semua kehidupan kita secara kuantitatif. Ya, padahal urusan hidup mati kita ini kualitatif, Pak. Tidak bisa dihitung dengan matematik linear. Itu. Artinya ini adalah hukum Dajjal. Ya, berikutnya tadi 395 masalah 395 sekarang, Pak. Tadi 353. Sekarang 395, pasal 395. Ini dia mengacu kepada asas partisipatif. Pasal 395, setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit. Kayak Bapak, saya bilang, Pak Refli diduga sakit. Jadi sangat sumir, sangat sangat subjektif sekali. Padahal dia menggunakan data empirik, data objektif. Ya. Atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB, atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah, harus segera melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa, kelurahan, dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Artinya apa? Ini adalah konsep adu domba. Bapak di antara keluarga bisa saling melaporkan. Itu. Dan ada sanksinya bagi yang tidak mau melaporkan. Demikian sebaliknya. Sanksinya nanti ada di atas pasal 400 itu. Ya. Yang berikutnya pasal 400. Pasal 400. Setiap orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa. Ya, biar para pemirsa lebih ini dengan istilah KLB itu singkatan dari kejadian luar biasa. Bukan kongres luar biasa ya. Bukan. Itu di partai politik. Dan bukan juga keadaan luar biasa, tapi dia mendefinisikan kejadian luar biasa dan wabah. Ya. Jadi bagi orang yang menolak dianggap menghalang-halangi, Pak. Cukup dengan itu saja. Ngeri. Nah, ini sanksi hukum, sanksi pidana. Pasal 446. Saya cuma cuplik satu-satu aja sebagian yang saya anggap sangat penting. Pasal 446, setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya KLB, upaya penanggulangan KLB dan wabah, dan atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dalam keadaan rakyat yang sudah ngos-ngosan untuk makan sehari saja, ini tidak ubahnya dengan apa? Mati saja kamu. Iya, tapi ini pidananya cuma denda ya, artinya denda maksimal ya. Tidak ada pidana hukuman badan itu. Artinya kalau tidak bisa bayar bagaimana, Pak? Bagi Bapak mungkin bisa bayar, saya nggak bisa, Pak. Oke. Terbalik, Jenderal. For sure, Pak. Terbalik, oke. Sama kita, Pak. Bener. Oke. Gimana? Ya, lalu? Ya, jadi artinya kalau tidak bisa gimana? Tidak disebutkan. Ini kan keharusan. Ya. Jadi itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan untuk kita sadari bersama. Bahwa keadaan ke depan tidak lebih mudah, tetapi semakin sulit karena payung hukum daripada hal-hal yang kita rasakan nanti akan jahat ini sudah ada, sudah terbit.